Pukul berapa ini? Kamu ini cuma pembantu rumah tangga. Seharusnya kamu sudah membuat makan malamku sebelum masuk rumah sakit. Suara yang menggema dari speaker smartphone langsung membuat udara di ruang bersalin membeku. Menahan rasa sakit kontraksi yang menyiksa, aku berjongkok di ranjang. Tapi suamiku, berteriak di ujung telepon, tidak tahu saat itu bahwa kata-kata arogannya akan menjadi pemicu yang menghancurkan hidupnya sendiri. Beberapa jam kemudian, kami berada di bangsal bersalin sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Langit-langit yang lebar dan bau antiseptik yang dingin, steril menusuk hidungku, tarik napas, buang napas. Aku menggenggam erat spray, menahan gelombang kontraksi hebat yang menyerangku setiap beberapa menit. Namaku Mia. Aku berusia 30 tahun. Di dalam perutku yang membuncit, sebuah kehidupan baru sudah siap untuk menangis dan memasuki dunia ini. Jam di dinding baru saja melewati pukul 7 malam. Biasanya, ini adalah waktu bagi suami istri untuk saling menyemangati dan berbagi keajaiban anggota keluarga baru. Tapi suamiku, Rio, 35 tahun, tidak terlihat. Sakit sekali. Rasa sakit yang begitu hebat seolah-olah panggulku hancur memaksa jeritan tanpa suara keluar dari tenggorokanku. Keringat dingin membasahi kulitku, membuatku sulit mengatur napas. Di tengah batas absolut ini, satu-satunya yang terlintas di pikiranku adalah pemandangan dingin dan tak berperasaan punggung suamiku saat dia berjalan keluar dari pintu kondominium mewah kami pagi itu. Hei, di mana kemejaku yang sudah di dry clean? Kamu belum selesai menyetrika kemeja cadanganku? Ketika air ketubanku tiba-tiba pecah dan aku ambruk kesakitan, Rio hanya menatapku, mendecakkan lidahnya, dan melontarkan kata-kata itu. Aku minta maaf, tapi kontraksinya semakin. Oh, berhentilah berlebihan. Wanita melahirkan setiap hari. Aku punya presentasi besar hari ini. Kamu pikir aku punya waktu untuk mengurusmu karena sakit perut? Aku tidak bisa membalas. Menikah selama 3 tahun, Rio adalah seorang eksekutif elit di perusahaan investasi terkemuka. Seiring berjalannya waktu, perilakunya yang kasar secara emosional hanya meningkat. Kamu pikir siapa yang menyediakan makanan di meja ini? Kamu tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti pembantu kecil yang baik. Itulah hal favoritnya untuk dikatakan kepadaku. Setelah menjadi istri di rumah, aku diharapkan untuk mengelola setiap aspek kehidupan pribadinya dengan sempurna. Jika ada setitik debu di lantai, dia akan berteriak kepadaku. Jika makanan tidak sesuai seleranya, dia akan membuangnya langsung ke tempat sampah tepat di depanku. Meskipun begitu, aku tetap menyimpan harapan samar bahwa begitu bayi lahir, dia akan memiliki rasa kebapakan dan kembali menjadi pria baik seperti dulu. Aku tetap diam, dan hanya menahan semuanya. Tapi kenyataan terlalu kejam. Pada hari persalinan, saat istrinya kesakitan, dia lebih peduli pada kerutan di kemejanya daripada aku. Pada akhirnya, berjuang melewati rasa sakit, aku memanggil taksi daring sendiri dan menuju rumah sakit sendirian. Perawat dengan lembut menggosok punggung bawahku, tapi gelombang kesepian dan kecemasan yang tak terduga melanda diriku. Interval antara kontraksi semakin pendek. Tepat saat kami akan pindah ke ruang bersalin, kesunyian pecah oleh nada dering yang keras dan mengganggu. Itu adalah smartphoneku di meja samping. Layar menyala terang dengan tulisan suami. Mia, suamimu telepon. Bisa kamu jawab? Tanya perawat dengan ramah. Tapi aku bahkan tidak bisa mengulurkan tangan karena rasa sakit. Aku tidak bisa. Aku bahkan tidak bisa bicara sekarang. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka dengan suara keras, dan seorang pria tua bergegas masuk, terengah-engah dengan butiran keringat besar di dahinya. Itu adalah ayahku, Pak Budi. Dia berusia 65 tahun. Dia telah berkendara berjam-jam dari kota dekat Bandung untuk menemaniku. Mia, kamu hebat, sayang. Tidak apa-apa, ayah di sini. Tepat saat ayahku bergegas ke sisiku dan mencoba meraih tanganku, telepon berdering keras lagi. Dering, 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 melihat layar, ayahku mengerutkan kening dalam-dalam. Rio, di saat seperti ini, tidak bisa dipercaya. Mia, biar ayah yang jawab. Kamu fokus saja pada napasmu. Mengatakan itu,
Ayahku mengambil ponselku dan menekan tombol jawab. Sebelum dia sempat mendekatkan ke telinganya, teriakan Rio yang memekakan telinga meledak dari speaker. Pukul berapa ini? Ketidakrasionalan dan kekerasan dalam suara itu membuat ayahku berhenti. Perawat tersentak kaget. Rio, yang yakin sedang berbicara denganku, melontarkan kata-kata yang lebih buruk. Aku baru saja masuk pintu. Kenapa makan malam belum ada di meja? Kamu ini cuma pembantu rumah tangga, dan kamu bahkan tidak bisa melakukan satu pekerjaanmu dengan benar. Berhentilah pura-pura sakit untuk bermalas-malasan dan pulanglah ke rumah dan masak. Seorang suami melampiaskan amarahnya karena makan malamnya tidak ada, sementara istrinya benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan. Saat dia mendengar kata-kata itu, aura kemarahan dingin yang mengerikan terpancar dari punggung ayahku. Biasanya, ayahku adalah pria yang lembut, tipe ayah yang penuh kasih yang menangis berember-ember air mata di pernikahanku, tapi tatapan matanya saat ini lebih tajam dan dingin dari apapun yang pernah kulihat. Dia perlahan mendekatkan ponsel ke mulutnya, dan berbicara dengan suara rendah dan berat. Kamu punya banyak keberanian, nak? Aku bisa mendengar suara Rio tersentak di ujung telepon. Ayahku gemetar dengan amarah yang tenang. Suasana di ruangan itu begitu tegang sehingga sesaat aku hampir melupakan rasa sakit kontraksiku. Roda takdir bagiku dan suamiku akan bergeser drastis. Pak Budi. Kenapa Bapak ada di sana? Suara Rio dari telepon pecah, jelas terguncang. Itu adalah reaksi yang menyedihkan. Sulit dipercaya itu datang dari pria arogan yang baru saja berteriak dan menyebut istrinya pembantu. Tapi kemarahan ayahku, Pak Budi, bukanlah sesuatu yang bisa diredakan dengan mudah. Kenapa saya ada di sini? Putri saya mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan. Sudah sewajarnya orang tua ada di sini. Yang lebih penting, Rio, apa sebenarnya maksud dari perkataanmu barusan? Suara ayahku yang rendah dan menusuk bergema di ruangan itu. Aku berbaring di sana menahan gelombang kontraksi, mendengarkan pertukaran itu dengan putus asa. Sebagian diriku ingin mengatakan, Ayah, tidak apa-apa. Jangan bertengkar demi aku. Sementara sebagian lain secara kompleks berharap, marahi dia. Beri dia pelajaran. Setelah beberapa detik hening, Rio tertawa kering dan dipaksakan, mencoba menguasai dirinya. Haha. Itu hanya sedikit lelucon. Pak, Mia akhir-akhir ini sedikit malas, jadi saya harus tegas dengannya atau dia bermalas-malasan dengan pekerjaan rumah. Ini hanya latihan, Anda tahu, disiplin. Disiplin, kata itu menusuk dadaku seperti pisau. Bagi Rio, aku bukan istri tercinta. Aku hanyalah bawahan yang berkinerja buruk, alat yang dimaksudkan untuk melayaninya. Saat kami pertama kali menikah, Rio adalah elit Jakarta yang semua orang iri. Dia lulus dari universitas ternama dan bekerja keras di firma konsultan besar. Awalnya, dia manis, cerdas, dan menawan. Bahkan orang tuaku sangat senang, mengatakan dia hampir terlalu baik untukku. Tapi hanya butuh beberapa bulan setelah kami menandatangani surat nikah baginya untuk menunjukkan warna aslinya. Dimulai dengan keluhan kecil tentang bagaimana aku membersihkan. Berangsur-angsur, itu berubah menjadi pembunuhan karakter. Kamu tidak punya pengalaman dunia nyata. Kamu harus menyadari bahwa kamu adalah parasit dari penghasilanku. Sebelum aku menyadarinya, aku telah menjadi bayangan yang hidup setiap hari dengan sangat berhati-hati di sekitarnya. Lelucon. Kamu menyebut putriku pembantu dan menyuruhnya kembali dan memasak. Dan kamu pikir itu pantas disebut lelucon? Suara ayahku semakin keras. Ayahku adalah orang tua yang kuno, sedikit canggung dengan kata-kata, tapi memiliki rasa keadilan yang kuat. Dia menghargai keluarga di atas segalanya. Bagi pria seperti dia, komentar Rio sama sekali tidak bisa dimaafkan. Lihat, Pak Budi, mari kita realistis. Wanita zaman dulu melahirkan di ladang di antara panen. Mia hanya berlebihan. Selain itu, saya punya presentasi ratusan juta besok. Apa Anda menyuruh saya begadang semalam memegangi tangannya dan merusak kinerja saya di kantor? Itu tidak bertanggung jawab. Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam suara Rio. Bahkan, dia dengan bangga memamerkan betapa berharganya pekerjaannya, meremehkan ayahku,
yang dia anggap sebagai pekerja kerah biru yang tidak berpendidikan, sebagai seseorang yang terlalu rendah untuk mengerti. Rio, apakah kamu serius sekarang? Sangat serius. Saya bukan dari generasi kuno Bapak, saya sangat rasional. Pekerjaan Mia adalah mendukung saya agar saya bisa memberikan kinerja puncak. Itu caranya membayar saya kembali atas gaya hidup mewah yang saya berikan. Pada saat itu, keterkejutan dan kesedihan begitu meluap-luap sehingga isak tangis keluar dari bibirku. Rio, apakah itu benar-benar aku bagimu? Aku berhasil mengatakan dengan suara serak. Jawaban dari speaker sangat dingin. Mia, kamu dengar? Dengar? Tutup mulutmu dan lakukan pekerjaanmu mendukungku. Lari ke ayahmu untuk mengadu padaku hanya membuktikan betapa rendahan kamu. Itulah mengapa ayahmu terjebak menjalankan kru konstruksi kecil yang menyedihkan dan tidak akan pernah menjadi apa-apa. Apa yang baru saja kamu katakan? Tangan ayahku gemetar karena marah. Rio tidak hanya menghinaku, dia menghina ayahku. Ayahku menjalankan bisnis kontraktor umum lokal kecil di dekat Bandung. Dia adalah pengrajin mandiri yang bekerja dari bawah. Dari perspektif elit korporat Jakarta yang licin seperti Rio, dia mungkin terlihat seperti keberadaan yang tidak halus, tidak signifikan, tapi bagiku, dia adalah ayah yang paling bangga dan terbaik di dunia. Dengar, Pak Budi, saya ada makan malam networking dengan klien. Saya akan makan steak di luar saja. Mia, cepat melahirkan anak itu dan pulang besok pagi. Cucian saya menumpuk. Melempar kata-kata terakhir itu seperti sampah. Rio menutup telepon. Nada bip elektronik steril dari panggilan terputus bergema kosong di ruangan itu. Perawat terlalu terkejut untuk bicara, hanya terus menggosok punggungku dalam diam. Aku minta maaf, ayah. Aku tidak bisa memberitahumu aku diperlakukan seperti ini. Air mata tidak berhenti jatuh. Keputusasaan yang mencabik-cabik hatiku lebih buruk daripada rasa sakit melahirkan. Keluarga yang sangat ingin kubangun tidak lain hanyalah rumah kartu. Ayahku diam-diam meletakkan ponselku di meja. Ekspresi wajahnya telah berubah total dari amarahnya yang meledak-ledak sebelumnya. Dia sekarang setenang dan sedingin dasar samudra yang dalam. Mia, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menahan apapun lagi. Kata-katanya membuatku merasa diselamatkan. Namun secara bersamaan memberiku sensasi aneh dan menakutkan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera dimulai. Ayahku perlahan mengeluarkan smartphone lain dari saku jaketnya. Dia sepertinya berpikir saya hanya seorang pengrajin yang tidak berguna dan sudah habis. Saya rasa sudah waktunya saya memberinya pelajaran. Orang yang ayahku telepon adalah seseorang yang terhubung dengan sisi dirinya yang bahkan aku tidak tahu apa-apa. Ya, ini saya. Majukan jadwal untuk masalah itu. Targetnya Rio. Perintah dingin yang keluar dari bibir ayahku. Siapa sebenarnya ayahku? Dan apa yang akan dia lakukan pada Rio? Ditelan oleh gelombang kontraksi yang hebat, aku yakin akan satu hal. Hitung mundur menuju kehancuran total Rio baru saja dimulai. Ya, ini saya. Majukan jadwal. Targetnya Rio. Suara pelan ayahku yang terselubung dengan ancaman yang tak terduga membuatku terkesiap bahkan di tengah rasa sakit. Ayah. Ayah bicara dengan siapa? Aku berhasil memaksakan diri, wajahku berkerut kesakitan, tapi ayahku segera kembali ke senyum lembutnya yang biasa. Jangan khawatir, sayang. Hanya meminta teman lama untuk memeriksa latar belakang. Dia dengan lembut membelai rambutku. Tangannya hangat dengan kekasaran tebal dan kapalan yang unik bagi seorang pengrajin yang telah menghabiskan puluhan tahun di lokasi konstruksi. Ah, sakit hebat lainnya menyerangku. Sudah hampir waktunya untuk dipindahkan ke ruang bersalin. Yang bisa kulakukan hanyalah mencengkeram spray dan menahan. Aku bahkan tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata. Aku menghadapi rasa sakit fisik terbesar dalam hidupku sendirian. Dan tepat pada saat itu, dering, 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 nada dering tanpa ampun itu bergema di ruangan itu lagi. Layar menampilkan suami, dia adalah orang yang telah menutup telepon kami. Ayahku segera meraih telepon dan menekan tombol jawab dalam diam, membiarkannya dalam mode speaker. Mia, di mana penjepit dasi perakku? Yang keluar dari speaker bukanlah kata-kata kekhawatiran untuk kesehatan istrinya, atau permintaan maaf.
Itu adalah suara kesal yang menuntut lokasi aksesorisnya. Sudah kubilang itu jepit keberuntunganku untuk presentasi besok. Aku tidak bisa menemukannya karena kamu tidak merapikan laci-laci. Jawab aku. Dihadapkan dengan teriakan yang sepenuhnya egois ini, yang bisa kulakukan hanyalah memejamkan mata dalam keputusasaan. Karena aku tidak bisa bicara, ayahku menjawab untukku dengan nada rendah dan dingin. Rio, apakah kamu serius menelepon untuk menanyakan tentang jepit dasi sementara istrimu mempertaruhkan nyawanya menahan rasa sakit melahirkan? Rio mendecakkan lidahnya dengan keras di ujung telepon. Apa itu? Orang tua lagi? Berikan teleponnya pada Mia. Kamu tidak berguna bagiku. Sudah kubilang dia tidak bisa mengangkat telepon. Dia tidak dalam kondisi untuk bicara. Sangat dramatis. Itu hanya sakit perut. Jepit dasiku jauh lebih penting sekarang. Suara Rio meneteskan ejekan yang jelas. Kurasa pekerja harian rendahan sepertimu tidak akan mengerti, Pak. Bagi para pemain korporat elit seperti kami, penampilan adalah darah kehidupan kami. Kita berbicara tentang ratusan juta rupiah yang bergerak besok. Satu-satunya pekerjaan Mia adalah mendukungku dengan sempurna. Fakta bahwa dia bahkan tidak bisa melakukan itu membuktikan dia wanita yang benar-benar tidak kompeten. Tidak kompeten, katamu? Ya. Pembantu yang dimuliakan yang hanya beban. Kurasa itu cerminan betapa buruknya kamu membesarkannya. Ya sudahlah. Dia lahir dari orang tua tanpa pendidikan atau kelas. Jadi kurasa itu tidak bisa dihindari. Itu adalah penghinaan terakhir. Dia memperlakukan tidak hanya aku, tapi juga ayah yang telah bekerja keras untuk membesarkanku seperti sampah. Air mata frustrasi yang luar biasa mengalir di wajahku. Aku ingin berteriak balik. Jangan berani-beraninya kamu mengejek ayahku. Tapi karena rasa sakit yang hebat dan stres ekstrem, tenggorokanku hanya bisa mengeluarkan suara terengah-engah yang serak. Aku hanya bisa menangis dan tetap diam. Tapi ayahku tidak meledak. Tidak seperti sebelumnya. Dia tidak berteriak balik. Dia hanya mengajukan pertanyaan dengan dingin yang terasa seperti menginjak es tipis. Pemain korporat elit, ya? Kamu benar. Saya hanya seorang pria sederhana yang menjalankan firma kontraktor kecil. Senang kamu akhirnya mengerti. Jadi, berikan padanya. Tapi Rio, apa yang akan kamu lakukan jika fondasi status elitmu sudah runtuh di bawah kakimu? Apa? Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Rio mendengus, tertawa mengejek. Presentasi yang kamu sebutkan mempertaruhkan kariermu besok. Proyek pembangunan resor Pantai Indah, kan? Saat kata-kata itu keluar dari mulut ayahku, aku bisa merasakan suasana di ujung telepon membeku. Aku bisa dengan jelas mendengar suara Rio terengah-engah di speaker. Bagaimana? Bagaimana Anda tahu nama proyek yang sangat rahasia itu? Rio tergagap. Saya tidak pernah membahas spesifik pekerjaan saya dengan Mia. Yah, Anda tahu bagaimana? Para pekerja rendahan seperti kami mendengar berbagai macam rumor, seperti rumor bahwa koordinator proyek itu telah memberikan tekanan ilegal yang sangat menjijikkan kepada para subkontraktor. Keangkuhan Rio lenyap dalam sekejap. Mengapa seorang ayah tukang konstruksi udik mengetahui nama proyek klien terbesar perusahaannya yang sangat rahasia? Dan lebih buruk lagi, mengapa dia mengetahui taktik pemerasan kotor yang digunakan Rio di balik layar? Hiu. Suara ayahku turun 1 oktav, membawa bobot yang berat dan menakutkan. Itu bukan suara ayah lembut yang kukenal. Itu terdengar seperti otoritas mutlak seorang pria yang berkuasa di puncak kerajaan besar. Saya menantikan presentasi Anda besok. Cobalah jangan sampai karpet ditarik dari bawah Anda. Tunggu, Pak Budi, siapa sebenarnya Anda? Ayahku tanpa ampun memotong suara panik Rio dan mengakhiri panggilan. Dengan napas terengah-engah, aku menatap ayahku tak percaya. Punggungnya terlihat lebih besar dan entah bagaimana lebih menakutkan dari yang pernah kulihat sebelumnya. Apa sebenarnya yang bergerak dalam bayang-bayang jauh di luar pengetahuanku atau suamiku? Baiklah, Mia, lupakan saja pria tak berguna itu sekarang. Kamu fokus saja pada kehidupan yang ada di depanmu. Cahaya tajam berkilauan di mata ayahku, lampu ruang bersalin yang dingin dan steril menyinari wajahku tanpa henti. Napas dalam-dalam, Mia. Masuk dan keluar. Suara dokter kandungan bergema,
terdengar seperti berasal dari ujung terowongan panjang. Kontraksi sekarang kurang dari 1 menit. Tubuhku didominasi oleh rasa sakit yang menusuk, tidak seperti apapun yang pernah kualami dalam hidupku. Sakit, ayah. Berdiri di samping ranjang bersalin, ayahku menggenggam tanganku yang berkeringat dengan kekuatan besar. Tangannya yang tebal, hangat, dan kapalan karena bertahun-tahun bekerja dengan kayu di lokasi konstruksi. Kehangatan itu adalah satu-satunya yang menahan kesadaranku yang memudar ke dunia ini. Di tengah situasi ekstrem ini, dari tasku yang diletakkan di sudut ruangan, nada dering terkutuk itu berbunyi lagi. Direng, direng, direng. Bajingan gigih, mengganggu rumah sakit seperti ini. Ayahku mengerutkan kening dengan jijik, mengeluarkan smartphone dari tasku. Layar. Tentu saja, bertuliskan suami. Ayahku menekan tombol jawab dan diam-diam meletakkannya di speaker. Seketika, suara melengking Rio yang diliputi kepanikan membelah udara tegang di ruang bersalin. Hei, apa maksudnya tadi? Berikan ponsel itu pada Mia, si tua bangka itu. Di sisi lain telepon, Rio benar-benar panik. Topeng karismatik, elit menawan yang dia kenakan untuk dunia luar telah sepenuhnya terkelupas. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang sangat jelek, yang hanya peduli menyelamatkan kulitnya sendiri. Apa kamu mendengarkan saya, Mia? Apa kamu menunjukkan file proyek saya kepada ayahmu yang udik? Saya bertanya apakah kamu, seorang ibu rumah tangga yang tidak berguna, mengobrak-abrik kantor rumah saya. Buta oleh rasa sakit, aku tidak mungkin bisa merumuskan jawaban. Aku hanya menggelengkan kepalaku dengan keras ke samping. Aku belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di kantor rumahnya. Bahkan, dia dengan tegas melarangku masuk ke sana untuk apapun selain menyedot debu. Mengambil diamku sebagai pengakuan bersalah, pelecehan verbal Rio meningkat. Kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu pikir siapa yang membiarkanmu tinggal di apartemen mewah di Jakarta dan makan 3 kali sehari? Aku adalah elit lulusan universitas ternama yang kasihan pada putri tukang kayu lulusan SMA, dan mengangkatmu dari selokan. Aku menggigit bibirku, tetap diam. Tenggorokanku begitu sesak, aku hampir tidak bisa bernapas untuk berteriak. Pisau verbal yang dilemparkan oleh suami yang pernah kucintai dan kunikahi mencabik-cabik hatiku, jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik yang merobek dagingku. Mengangkatmu dari selokan. Sampah udik, dia benar-benar dari lubuk hatinya memandang rendah aku dan keluargaku sebagai sampah. Saya tidak tahu di mana atau bagaimana orang tua Anda mendengar nama proyek rahasia itu, tapi saya tahu itu hanya gertakan. Dia mungkin hanya tidak sengaja mendengar beberapa pekerja keras mengeluh. Dia 100 tahun terlalu cepat untuk mencoba memeras saya. Rentetan penghinaan kelas dan ancaman dangkal keluar dari mulut Rio. Para perawat dan dokter di ruangan itu terdiam melihat kekejaman yang menatap smartphone dengan ekspresi suram. Dengar saya, Mia. Jika presentasi saya besok berdampak negatif dalam cara apapun, Anda akan membayarnya. Saya akan segera mengajukan gugatan cerai. Dan jangan bermimpi mendapatkan tunjangan. Anda bisa membawa bayi dalam perut Anda, merangkak kembali ke gubuk ayah Anda, dan hidup dalam kemiskinan seumur hidup. Bayi dalam perutmu, itulah sebutan dia untuk anak kami yang berharga. Pada saat itu, sesuatu di dalam hatiku hancur dan runtuh sepenuhnya. Pria ini tidak berhak menjadi ayah dan tidak berhak menjadi suami. Apakah itu saja yang ingin kamu katakan? Menggenggam tanganku yang gemetar, ayahku, Pak Budi, berbicara dengan suara sedingin es. Oh, Anda masih mendengarkan, Pak Tua? Dengar baik-baik. Sampah masyarakat seperti Anda tidak punya tempat untuk ikut campur dalam bisnis elit, Rio. Anda membuat satu kesalahpahaman fatal. Ayahku memotong teriakan Rio dengan ketenangan namun penuh intimidasi. Anda pikir saya mendengar rumor dari subkontraktor? Tidak. Salah. Apa? Pembangunan resor Pantai Indah. Pernahkah Anda repot-repot mencari tahu siapa sebenarnya? Ketua dan pendiri grup Cipta Bangun, kontraktor utama, dan klien terbesar perusahaan Anda. Apa? Sebuah desahan menyedihkan keluar dari Rio di telepon. Grup Cipta Bangun. Itu adalah nama yang semua orang tahu. Sebuah konglomerat besar Indonesia.
raksasa yang menguasai sebagian besar ekonomi real estate dan pembangunan negara. Tidak mungkin. Bahkan aku menatap profil ayahku. Tak percuma, sudah waktunya. Nantikan besok pagi, nak. Saya akan benar-benar menikmati mematahkan hidung aroganmu itu. Ayahku mengakhiri panggilan untuk kedua kalinya, dan kali ini dia mematikan smartphoneku sepenuhnya. Ruang bersalin kembali sunyi. Baiklah, Mia, waktunya telah tiba. Ayah sudah mematikan semua kebisingan. Beri ayah cucu yang sehat. Bersamaan dengan kata-kata ayahku, kontraksi terbesar menyerang tubuhku. Nun, aku mengerahkan setiap ons kekuatan yang kumiliki, berfokus sepenuhnya pada perjuangan untuk membawa kehidupan baru ke dunia. Dan saat malam yang panjang akhirnya berakhir, pagi penghakiman, di mana segalanya akan terbalik, dengan cepat mendekat. Jarum jam menunjukkan pukul 7 pagi, malam yang tampaknya tak berujung berganti fajar, dan cahaya pagi yang pucat menyaring melalui jendela kecil ruang bersalin. Tapi bagiku, cahaya itu tidak terasa seperti tanda harapan. Haha, lebih dari 10 jam telah berlalu sejak rasa sakit persalinan dimulai. Staminaku sudah lama melewati batasnya. Kesadaranku kabur seperti ditutupi selaput tipis. Gelombang rasa sakit semakin hebat. Namun, dilatasi saya nyaris tidak berkembang. Wajahku berlinang keringat dan air mata, berkerut kesakitan saat aku terus terengah-engah. Aku bahkan tidak punya energi lagi untuk berteriak atau memaki suamiku. Mia, tetaplah bersama kami. Detak jantung bayi sedikit menurun. Kami akan memasang masker oksigen padamu, teriak perawat dengan mendesak, menempelkan masker plastik dingin ke wajahku. Sayang, maafkan ibu. Ibu tidak punya banyak kekuatan lagi. Saat kesadaranku memudar, aku dengan putus asa berbicara kepada anakku dalam pikiranku. Ayahku, Pak Budi, telah dipanggil keluar ruangan oleh dokter yang khawatir untuk membahas langkah selanjutnya, meninggalkanku sendirian dengan rasa sakit dan isolasi yang luar biasa. Tepat pada saat itu, Mia, aku sangat menyesal, tapi seorang resepsionis muda bergegas masuk ruangan dengan panik. Dia memegang telepon rumah sakit tanpa kabel. Suamimu terus-menerus menelepon saluran utama rumah sakit, berteriak-teriak dengan suara keras. Dia bilang kamu mematikan ponselmu dan ini darurat mutlak dan kami perlu menyambungkan dia segera. Aku merasa darah mengalir dari wajahku. Darurat. Apakah sesuatu terjadi padanya? Dengan tangan gemetar, aku mengulurkan tangan dan mengambil telepon dari perawat. 8. Saat aku berbisik dengan suara serak, suara teriakan Rio mengancam akan memekakan telingaku. Apa-apaan ini, Mia? Kenapa ponselmu mati? Apa sebenarnya yang darurat? Berjuang melewati rasa sakit, aku mempersiapkan diri untuk kata-kata berikutnya. Sepatu pantofel kolhaanku. Sudah kubilang sejuta kali untuk mengkilapkannya dan meninggalkannya tepat di dekat pintu depan. Kenapa sih ditaruh di belakang lemari? Kamu membuatku membuang 5 menit penuh mencarinya. Sepatu pantofelnya, itulah darurat mutlak yang membuatnya mengganggu switchboard rumah sakit sementara istrinya terombang-ambing antara hidup dan mati dalam persalinan. Dengar, karena kamu membuat keributan besar tentang sakit tadi malam. Seluruh rutinitas saya terganggu. Sudah saya bilang hari ini adalah presentasi ratusan juta saya ke grup Cipta Bangun. Seluruh karier saya dipertaruhkan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Keegoisan yang mutlak, ketiadaan sedikit pun cinta padaku. Itu benar-benar menghancurkan pikiranku. Air mata diam-diam mengalir di pipiku dan jatuh ke bantal. Dengar baik-baik. Aku sudah di batas. Wanita rendahan yang bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dasar tidak pantas menjadi istriku. Ketika presentasiku berhasil hari ini dan aku mendapatkan promosi sebagai mitra senior, aku akan membuatmu menandatangani surat cerai segera. Pergilah merangkak kembali ke ayahmu yang udik bersama anak itu. Rio secara sepihak melontarkan kata-kata itu dan membanting telepon sebelum aku sempat membalas. Nada bip elektronik mati bergema kosong di kedalaman telingaku. Aku tidak bisa lagi melakukan ini, pikiranku benar-benar mencapai titik puncaknya. Bip bip bip. Tiba-tiba, monitor detak jantung janin di sampingku mulai membunyikan alarm peringatan yang panik.
Stres dan keputusaasaanku yang ekstrem telah mencapai bayi dalam kandunganku. Detak jantung bayi menurun dengan cepat. Mia, jangan. Tetaplah bersama kami, dokter. Dokter, masuklah sekarang. Perawat berteriak dan ruang bersalin langsung diliputi kepanikan. Kesadaranku dengan cepat melayang. Penglihatanku memudar menjadi gelap pekat. Ah, maafkan aku, sayang. Tepat saat aku akan sepenuhnya melepaskan kesadaranku, pintu terbuka dengan suara dentuman dan ayahku bergegas masuk dengan wajah pucat. Melihat monitor yang berbunyi dan telepon yang terlepas dari tanganku yang lemas, dia tampaknya langsung mengerti segalanya. Rio. Suara yang keluar dari tenggorokan ayahku adalah gemuruh rendah yang menakutkan, terdengar seperti gempa bumi. Dia menyelimuti tanganku yang membeku dengan kedua tangannya dan berteriak dengan kuat ke telingaku. Mia, jangan menyerah. Jangan biarkan hidupmu lepas demi pria seperti itu. Ayah akan menyelesaikan semuanya. Ayah janji padamu. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit premium di jantung Jakarta, mengenakan jas terbaiknya, Rio berdiri di depan pintu ruang rapat eksekutif lantai atas. Seringai kemenangan dan arogan di wajahnya. Si bodoh itu. Mungkin sekarang sedang menangis terseduh-seduh. Sudahlah. Mulai hari ini, aku akan terlahir kembali sebagai penguasa sejati alam semesta. Rio merapikan dasinya, penuh percaya diri, dan mendorong membuka pintu mahoni yang berat. Ruangan itu sunyi senyap, dipenuhi oleh para eksekutif dari perusahaannya sendiri. Tapi saat mata Rio tertuju pada orang yang duduk di kursi kehormatan, kursi yang disediakan untuk ketua grup Cipta Bangun, semua darah lenyap dari tubuhnya. Wah, tumpukan tebal file presentasi terlepas dari tangan Rio, berserakan di lantai dengan suara berdebam keras, menunggunya. Ada sosok yang benar-benar tidak mungkin, pria yang akan secara sistematis menghancurkan kehidupan arogan Rio dari akarnya. Bip bip bip. Di ruang bersalin, alarm monitor yang tak henti-hentinya dan suara tegang para dokter saling silang di udara. Mia, dorong. Bayi sedang menderita. Meskipun perawat memohon dengan putus asa, aku tidak bisa menanggapi. Bernapas dangkal ke masker oksigen, aku bahkan tidak memiliki keinginan untuk membuka kelopak mataku. Beban kata-kata yang dilontarkan kepadaku. Sampah udik pembantu yang dimuliakan berputar di kepalaku seperti kutukan. Pita suaraku telah kehilangan kemampuan untuk bahkan membentuk jawaban. Dalam keheningan yang dalam, aku hanya berjuang di dasar kegelapan, hanya mencoba melindungi nyala api kehidupan bayiku yang berkedip-kedip. Di sampingku, ayahku diam-diam berdiri. Dokter, tolong selamatkan putri dan cucuku, saya mohon pada Anda. Profil ayahku saat dia membungkuk dalam-dalam tidak lagi seperti ayah yang menua dan khawatir. Itu adalah wajah seorang tokoh otoritas mutlak yang telah membuat keputusan yang dingin dan terhitung. Ayahku meninggalkan kamar rumah sakit dan diam-diam masuk ke Maybach hitam yang dikemudikan sopir yang menunggu di pintu belakang rumah sakit. Sementara itu, di lantai atas gedung pencakar langit Jakarta, Rio dengan percaya diri mendorong membuka pintu ruang rapat yang berat. Smack! Detik berikutnya, tumpukan file presentasi besar terlepas dari tangannya, berserakan secara tragis di lantai marmer. Wah, kenapa Anda duduk di sana? Mata Rio merah. Dia menunjuk dengan jari gemetar ke sosok di kursi kehormatan dan berteriak. Berbaris di ruangan itu adalah semua mitra puncak perusahaannya dan para eksekutif klien terpenting mereka, grup Cipta Bangun. Dalam keheningan yang beku, pria yang duduk dengan nyaman di kursi ketua grup Cipta Bangun tidak mengenakan flanel dan sepatu bot kerja biasanya. Dia mengenakan jas Tom Ford yang dipesan khusus. Matanya memancarkan tatapan tajam. Itu adalah ayahku. Keamanan? Apa yang kamu lakukan? Buang orang tua udik ini dari sini. Rio yang benar-benar panik, berteriak seperti orang gila. Dia ayah istriku. Dia hanya kontraktor miskin dari Bandung. Apa kamu salah mengira dia sebagai petugas kebersihan? Dengar saya adalah mitra elit. Saya tidak akan membiarkan sampah rendahan merusak presentasi ratusan juta saya. Buang dia. Meludah saat berteriak, Rio mengamuk. Tapi penjaga keamanan di pintu tidak bergerak sedikit pun. Udara di ruangan itu sangat dingin. Bos langsung Rio,
CEO perusahaannya, berdiri, wajahnya pucat pasi, dan berteriak dengan suara gemetar. "Rio, dasar bajingan. Beraninya kamu bicara seperti itu? Berlutut dan minta maaf sekarang juga." "Apa, bos? Apa yang Anda bicarakan? Kenapa saya, elit Jakarta, harus berlutut di hadapan orang rendahan? Tutup mulutmu, dasar bodoh besar. Apa kamu tahu siapa pria ini?" Suara CEO hampir menggetarkan dinding kaca ruang rapat. Ini adalah pendiri grup Cipta Bangun, konglomerat real estate terbesar di negara ini. Ketua Pak Budi. Dia adalah Pak Budi. Apa? Semua ekspresi menghilang dari wajah Rio. Kulitnya berubah warna seperti tanah. Raja grup Cipta Bangun, pria yang menjalankan kru konstruksi kecil yang buruk, menatap Rio, yang lututnya gemetar begitu keras hingga saling berbenturan. Pak Budi perlahan membuka mulutnya. "Firma kontraktor lokal? Itu hanya hobi saya. Anda tidak bisa membangun kota yang baik jika Anda tidak tahu bau lokasi konstruksi yang sebenarnya, dan kerja keras orang-orang di lapangan." Suara rendah dan beratnya tanpa ampun menghantam gendang telinga Rio. "Putri saya mencari pria yang akan mencintainya apa adanya. Bukan karena gelar pewaris Cipta Bangun atau dana perwaliannya. Itulah mengapa kami sepenuhnya menyembunyikan latar belakang kami dan dia menikahimu sebagai putri seorang pengrajin sederhana. Tapi saya tidak pernah dalam mimpi terliarku membayangkan kamu adalah sampah manusia yang tak termaafkan ini." Rio ambruk menjadi tumpukan menyedihkan di lantai. Sumber kehidupan kariernya, eksekutif puncak konglomerat besar yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Ini adalah pria yang berulang kali dia hina sebagai sampah udik, rendahan, dan sampah. Pria yang dia telepon secara harfiah 1 jam yang lalu untuk menyatakan bahwa dia akan menceraikan putrinya. Nah, kalau begitu, pemain korporat elit kita, Rio, mata, ayahku berkilauan tajam seperti elang yang akan mematahkan leher mangsanya. Semua trik kecil kotor yang kamu lakukan di balik layar dengan para subkontraktor di proyek ini, semuanya sudah sampai ke telinga saya. Mari kita dengar alasanmu. Santai saja. Suami yang bodoh itu telah menyentuh skala balik ketua grup Cipta Bangun. Terperangkap di ruangan tertutup tanpa jalan keluar, kehancuran sejati Rio baru saja dimulai. "Pak Budi, maksud saya ketua, ini semua salah paham." Di ruang rapat yang sangat mewah, Rio, yang beberapa saat sebelumnya bertingkah seperti penguasa alam semesta, kini tersungkur di lantai marmer, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Keringat mengalir di dahinya seperti air terjun. Rambutnya yang tertata sempurna berantakan saat dia dengan panik menggelengkan kepalanya. Menatapnya dari tahtanya, mata ayahku tanpa emosi dan sedingin gletser. "Salah paham? Saya dengar langsung dari mulut Anda sendiri saat Anda menyebut Mia pembantu yang tidak berguna dan menyebut saya sampah udik. Apa Anda mencoba mengatakan saya membayangkan semuanya? Tidak, bukan itu. Saya hanya ingin Mia menjadi istri yang pantas bagi seorang eksekutif elit. Saya hanya menggunakan cinta yang keras untuk mendidiknya. Itu karena cinta, saya bersumpah." Alasan yang sangat transparan yang keluar dari mulut Rio membuat CEO-nya sendiri dan para mitra lainnya menjadi pucat. Kesadaran bahwa bintang yang sedang naik daun di perusahaan, mereka telah melakukan pelecehan emosional yang tak terbayangkan terhadap putri tercinta ketua grup Cipta Bangun, membuat mereka terlihat benar-benar hancur. Pada saat yang sama di bangsal bersalin, monitor detak jantung berbunyi dengan irama tidak teratur. Aku berbaring di ranjang. Masker oksigen masih terpasang, melayang di dasar kesadaranku. Mia, buka matamu." Perawat menepuk pipiku dengan putus asa, memanggil namaku, tapi tubuhku terasa seperti timah. Aku tidak bisa menggerakkan jari sekalipun. Bahkan rasa sakit persalinan yang hebat pun memudar. Satu-satunya hal yang mendominasi pikiranku adalah suara dingin dan kejam suamiku. Aku telah mendengar di telepon beberapa jam yang lalu. Wanita rendahan yang bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dasar tidak pantas menjadi istriku. Kata-kata itu meremas hatiku seperti catok. Aku ingin berteriak. Mengapa aku harus melalui ini? Mengapa bayi yang belum lahirku harus ditolak? Aku ingin melampiaskan amarahku, tapi didorong hingga batas absolut.
Tenggorokanku hanya bisa mengeluarkan suara terengah-engah yang lemah. Aku hanya bisa berbaring di sana dan menangis dalam diam. Keputusasaan tanpa suara perlahan mengikis bara terakhir hidupku. Kembali di ruang rapat, suasana berubah mengerikan. Cinta yang keras. Metode pendidikan yang luar biasa yang Anda miliki. Ayahku mendengus jijik, lalu mengangguk sedikit kepada sekretaris yang berdiri di sampingnya. Slam. Sekretaris membanting tumpukan tebal file besar di atas meja tepat di depan hidung Rio. What is this? Ini adalah buku besar bayangan, rekaman audio, dan keluhan whistleblower dari para subkontraktor sejak Anda mengambil alih proyek resor Pantai Indah. Saat Rio mendengar itu, warna terakhir lenyap dari wajahnya. Dia membuka dan menutup mulutnya seperti ikan yang tercekik. Matanya terpaku pada file-file itu. Sepertinya eksekutif elit kita di sini telah melakukan pekerjaan yang sangat mengesankan. Suara ayahku menurun, membawa tekanan yang mengguncang seluruh ruangan, mengancam perusahaan konstruksi lokal, menuntut mereka mentransfer biaya konsultasi ke rekening pribadi luar negeri Anda jika mereka menginginkan kontrak grup Cipta Bangun. Dan jika proyek tertunda sedikit saja, Anda memaksa mereka untuk lembur ilegal, memberitahu mereka, pekerja rendahan yang tidak berpendidikan hanya ada untuk mengikuti perintah para elit seperti saya. Kedengarannya familiar? Itu bohong. Rio tiba-tiba berteriak seperti orang gila. Itu adalah kepanikan yang tidak menyenangkan dari tikus yang terpojok. Orang-orang itu tidak kompeten. Mereka sampah rendahan yang tidak berpendidikan. Jika saya tidak mengelola mereka secara mikro, mereka tidak akan bisa menyelesaikan satu pekerjaan pun dengan benar. Sama seperti Mia. Dia wanita tidak berguna yang bahkan tidak bisa menyetrika kemeja dengan benar. Jadi saya harus mengelolanya dengan ketat. Mengapa saya diperlakukan seperti orang jahat di sini? Mencoba membenarkan dirinya, Rio memuntahkan lebih banyak hinaan yang mengerikan, menyamakan istrinya dengan para pekerja keras yang meremehkan mereka semua. Melihat ini, CEO Rio akhirnya kehilangan kesabaran. Dasar bajingan arogan. Kamu masih berbicara. Tidak hanya kamu menyeret nama perusahaan kami ke lumpur, kamu juga melontarkan pelecehan itu kepada putri ketua. Tepat saat CEO menerjang maju untuk menarik kerah Rio, ayahku dengan tenang mengangkat tangan untuk menghentikannya. Menatap dingin ke arah Rio, yang masih gemetar di lantai, dia berkata, karena kamu bersikeras menyebut mereka rendahan tidak kompeten, mengapa kita tidak mendengar langsung dari orang-orang yang kamu bicarakan? Hah? Rio mengeluarkan suara bodoh. Ayahku menjentikkan jarinya. Pintu ruang rapat yang berat perlahan terbuka. Orang-orang yang muncul adalah individu terakhir yang Rio atau siapapun di ruangan itu harapkan untuk melihat. Kalian, kenapa kalian ada di sini? Wajah Rio berkerut ketakutan, berdiri di ambang pintu, memberikan kontras yang mencolok dengan setelan jas para eksekutif, adalah beberapa pria dengan sepatu bot kerja kasar dan rompi konstruksi high-vis. Mereka adalah para tukang dari perusahaan subkontraktor lokal yang telah Rio remehkan dan paksakan ke kondisi kerja brutal. Berdiri di depan adalah Pak Slamet, seorang pria kekar yang terbakar matahari dengan kerutan dalam terukir di wajahnya. Pak Slamet memindai ruangan dan tertawa keras. Wah, Tuan Elite. Tidak pernah terpikir saya akan melihat Anda di ruangan mewah seperti ini. Mendengar suara itu, keangkuhan yang mengerikan kembali ke wajah Rio. Melewati rasa takut, kemarahannya karena wilayahnya diserbu oleh elemen yang dia anggap rendah, meledak. Apa-apaan ini? Kenapa ada tukang bangunan di lantai atas gedung Cipta Bangun? Di mana keamanan? Ini adalah tempat suci bagi para elit terpilih. Bukan tempat untuk pekerja kotor. Rio bergegas berdiri, meludah saat berteriak. Dasar sampah lulusan SMA, kalian seharusnya senang saja minum air keruh dan melakukan persis apa yang saya suruh. Bos, ini mereka. Ini orang-orang yang mengarang cerita bohong untuk menjebak saya. Rio berpegangan pada CEO-nya, tapi CEO menatapnya seperti tikus yang sakit dan mendorongnya menjauh dengan keras. Tepat pada saat itu, di bangsal bersalin yang sunyi, bip bip bip. Suara tidak teratur monitor detak jantung bergema. Kesadaranku tenggelam ke dasar samudra. Aku sudah di batas. Sakit sekali. Aku tidak bisa bernapas. Mia, terus berjuang. Bayi dalam bahaya.
Dorong. Perawat berteriak dengan putus asa, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokanku. Kata-kata yang dilemparkan suamiku kepadaku, wanita rendahan yang tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dasar lebih buruk dari pembantu. Beban mati, mengikat hati dan tubuhku seperti rantai besi. Dihilangkan martabatku, aku terdiam dalam keputusasaan yang dalam. Aku tidak punya energi untuk melawan atau bahkan mengutuk takdirku. Tapi dalam kesadaranku yang memudar, kata-kata terakhir yang diucapkan ayahku sebelum meninggalkan rumah sakit berkedip seperti cahaya kecil dalam kegelapan. Ayah akan menyelesaikan semuanya. Ayah janji padamu, ayah. Tanpa sadar, tanganku dengan lemah meremas spray. Dalam keheningan tanpa suara itu, aku berjuang mati-matian untuk menyalakan api terakhir hidupku untuk melindungi anakku. Sementara itu, kembali di ruang rapat, jaringan kebohongan, masih juga mengoceh. Pak Slamet mendesah frustrasi dan dengan santai melemparkan sebuah alat perekam suara digital kecil ke meja mahoni. Dengan sebuah klik, tombol play ditekan. Seketika, suara arogan Rio bergema di ruang rapat yang sunyi. Dengar saya, dasar monyet pekerja keras. Kalau kalian mau kontrak Cipta Bangun, kalian transfer 2 juta rupiah ke rekening pribadi saya setiap bulan. Kalau kalian menolak, saya bisa menghancurkan perusahaan kecil kalian dalam sedetik. Orang-orang tak berguna seperti kalian, seharusnya bersyukur saja bisa jadi budak bagi kami para elit. Bukti pemerasan dan penggelapan yang jelas. CEO Rio dan para mitra membenamkan wajah mereka di tangan, mengerang putus asa melihat kebodohan dan kekejaman yang luar biasa. Tidak, itu audio AI deepfake. Orang-orang rendahan ini cemburu dengan promosi saya dan mencoba menjebak saya. Rio melambaikan tangannya dengan liar, dengan putus asa menyangkalnya. Tapi Pak Slamet menatap Rio dengan mata sedingin es. Palsu? Lalu bagaimana Anda menjelaskan riwayat transaksi yang menunjukkan total Rp500.000, 00000, ditransfer dengan tepat ke rekening tersembunyi Anda dan laporan bank yang membuktikan Anda menghabiskan semuanya di klub malam dan untuk sewa mobil mewah? Kami sudah menyerahkan buku besar bayangan itu ke KPK dan Ditjen Pajak. Kemarin. KPK. Ditjen Pajak. Semua kekuatan meninggalkan kaki Rio. Dia ambruk di lantai. Menatap bentuknya yang menyedihkan, ayahku yang duduk di ujung meja perlahan berdiri. Dan kemudian dia menyampaikan kebenaran terakhir yang paling menghancurkan kepada Rio. Rio, Anda beroperasi di bawah satu delusi besar yang tidak dapat diubah. Delusi. Firma kontraktor yang Anda remehkan sebagai pekerja rendahan dan dari mana Anda memeras uang. Firma itu adalah anak perusahaan aksi langsung elit yang saya dirikan khusus untuk memantau realitas lokasi kerja kami di lapangan. Pak Slamet di sini sebenarnya adalah wakil presiden eksekutif grup Cipta Bangun. Wah, suara kosong tanpa jiwa keluar dari mulut Rio. Dengan kata lain, Anda menggelapkan uang dari grup Cipta Bangun, memperlakukan wakil presiden eksekutif Cipta Bangun seperti budak. Dan yang terpenting, Anda menyebut putri ketua Cipta Bangun sebagai sampah yang lebih buruk dari pembantu, dan menuntut cerai. Mata Pak Budi menyipit tajam, sama sekali tanpa belas kasihan. Katakan padaku, Rio, bisakah kamu membayangkan perlakuan seperti apa yang akan diterima perusahaanmu dari grup Cipta Bangun setelah ini? CEO Rio benar-benar berbusa di mulut dan pingsan di tempat. Tapi pengejaran Pak Budi belum berakhir. Oh, dan satu hal lagi. Mari kita bicara tentang waktu yang sangat Anda khawatirkan sebelumnya. Pak Budi melirik jam tangan mewahnya dan tersenyum dengan senyum kejam. Tunggu, tolong, Ketua. Pak Budi, itu semua salah. Itu semua salah saya. Tolong. Di ruang rapat premium, semua jejak keangkuhan Rio sebelumnya telah hilang. Dia menggosok dahinya ke lantai, merangkak dengan tangan dan lututnya. Jasnya yang dipesan khusus tertutup debu, dan suara yang dia keluarkan menyedihkan dan gemetar. Sebuah kesalahan? Beberapa jam yang lalu, Anda menyebut istri Anda pembantu dan menghina saya sebagai sampah udik. Anda menyeret nama Cipta Bangun ke lumpur dan menggelapkan sejumlah besar uang. Di mana tepatnya ada ruang untuk kesalahan dalam semua itu? Suara ayahku menusuk punggung Rio seperti pisau dingin.
Pak Budi duduk kembali menatap Rio dengan ketidakpedulian yang sama dinginnya seperti orang memandangi kerikil di sisi jalan. Itu karena stres pekerjaan, tekanan untuk berhasil dalam presentasi ini membuat saya lepas kendali. Saya benar-benar mencintai Mia. Dia tidak bisa bertahan tanpa saya. Mencintainya? Kamu punya keberanian mengatakan itu. Pak Budi mendesah jijik. Pada saat itu, smartphone di saku Rio mulai berdering hebat. Itu adalah iPhone model terbarunya, yang dia gunakan untuk bisnis. Berpegangan padanya seperti tali penyelamat, Rio melihat layar. Banjir notifikasi masuk dari departemen HR perusahaannya, banknya, dan selusin panggilan tak terjawab dari ibunya sendiri. Apa? Apa ini? Apa yang terjadi? Saat Rio meraba-raba ponselnya dengan jari gemetar, Pak Budi berbicara dengan tenang. Perusahaan Anda telah menerima pemberitahuan resmi pemutusan hubungan kami bersama dengan berkas lengkap penipuan Anda. Dan tentu saja, data audio pelecehan emosional yang Anda lakukan terhadap Mia. Istana kecil kebohongan yang Anda bangun sebagai elit telah sepenuhnya hancur. Wajah Rio berubah dari pucat menjadi pucat pasi. Notifikasi di layarnya sangat brutal. Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, pembekuan sementara rekening bank, penggeledahan KPK di kediaman keluarga. Ketika kekuatan sejati ketua grup Cipta Bangun bergerak, seluruh dunia Rio hancur dalam hitungan menit. Hidupku, karierku sebagai elit Jakarta hancur. Oleh seorang tukang kayu tua, warna asli Rio bocor lagi. Bahkan sampai akhir, dia memandang Pak Budi dan aku sebagai makhluk inferior. Dia membentak, memukul-mukulkan tinjunya ke lantai. Sialan kau! Ini salahmu. Kau menjebakku dengan menyembunyikan siapa dirimu. Jika Mia saja melayaniku dengan benar, ini tidak akan pernah terjadi. Ini semua salah wanita jalang itu. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang di ruang rapat membeku. Bahkan para mitra yang sadar dari perusahaan Rio menatapnya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa kasihan yang menjijikkan. Pria itu sudah tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, pada saat yang sama, ruang bersalin diselimuti keheningan yang putus asa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mia, suara panik perawat semakin memudar. Kesadaranku tidak lagi berada di dunia ini. Aku tenggelam sendirian ke tempat seperti dasar laut yang dalam dan gelap. Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku bahkan tidak bisa lagi merasakan rasa sakit yang merobek tubuhku. Yang kurasakan hanyalah angin dingin yang bertiup melalui lubang besar di hatiku. Mungkin tidak apa-apa. Aku hanya pembantu yang tidak berguna. Pelecehan verbal Rio berputar di telingaku seperti halusinasi pendengaran. Didorong hingga batas oleh stres dan ditolak oleh suami yang kucintai. Jiwaku benar-benar terdiam. Aku bahkan tidak punya kemauan untuk menjaga tubuhku tetap hidup. Dokter, detak jantung ibu dan anak menurun ke zona kritis. Alarm peringatan berbunyi tanpa henti. Nyala api hidupku akan padam. Aku tidak bisa mengingat ayahku yang menunggu di luar, juga tidak bisa menemukan kekuatan untuk memikirkan bayiku yang menderita di dalam diriku. Aku hanya ingin menghilang dengan tenang ke dalam kegelapan. Di ruang rapat, Rio tertawa histeris. Ahaha. Itu benar, Mia. Biar ku telpon Mia. Dia melakukan apapun yang kusuruh. Kalau Mia bilang dia memaafkanku, ketua harus mundur. Berikan teleponnya pada Mia. Masih di lantai, Rio mengulurkan tangan ke kaki Pak Budi, tapi Pak Budi tanpa ampun menginjak tangan Rio dengan sepatu kulitnya. Berikan teleponnya pada Mia. Sikap tenang yang dipertahankan Pak Budi hilang sama sekali. Yang menggantikannya adalah aura pembunuh seorang ayah yang putrinya tercinta telah didorong ke ambang kematian. Berkat panggilan telepon yang kamu lakukan ke rumah sakit itu, Mia saat ini terombang-ambing antara hidup dan mati. Jika sesuatu terjadi pada putri atau cucuku, Pak Budi menarik kerah Rio dengan kekuatan yang luar biasa. Dia berbisik ke telinga Rio dengan suara yang terdengar seperti bergema dari kedalaman neraka. Ukirlah ini di otakmu. Kehancuran hidupmu sampai saat ini hanyalah hidangan pembuka. Tepat saat itu, smartphone Pak Budi bergetar tajam. Panggilan darurat dari rumah sakit. Wajah Pak Budi berubah seketika. Apa? Kondisinya memburuk. Teriakan Pak Budi bergema di ruang rapat.
Suasana tegang kembali memuncak. Melalui speaker ponsel Pak Budi, terdengar suara panik seorang pria tua. "Saya minta maaf, Ketua. Karena stres psikologis yang ekstrem, Mia telah jatuh ke kondisi kritis. Detak jantung ibu dan janin menurun derap." Penelepon itu adalah kepala medis di Rumah Sakit Umum Jakarta. Rumah sakit itu juga didirikan melalui sumbangan besar dari grup Cipta Bangun. Pria di telepon itu adalah salah satu dokter top negara dan orang kepercayaan Pak Budi sejak lama. "Perbaiki. Segera kumpulkan tim bedah terbaik." "Baik, Pak. Kami sudah siap." Tapi pasien telah sepenuhnya kehilangan keinginan untuk hidup. Tepat saat itu, Rio yang masih tersungkur di lantai, tiba-tiba tertawa gila. "Ahaha, aku mengerti sekarang." Rio mendongak, menunjuk mata merahnya ke Pak Budi. "Hei, jangan membuatku tertawa, Pak Budi. Dia benar-benar produk cacat, kan? Hampir mati hanya karena melahirkan anak. Tubuh macam apa yang lemah dan tidak berguna dia miliki." Kekejaman kata-katanya membekukan ruangan, bahkan para eksekutifnya sendiri menatapnya seperti dia monster. Tapi Rio, yang benar-benar lepas kendali, tidak bisa berhenti. "Maksudku, serius, aku akan memberkatinya dengan genetika eliteku," dan dia menyerah di tengah jalan. Dia benar-benar istri yang cacat, lebih buruk dari pembantu. "Lebih baik kalau sampah rendahan itu mati saja. Menghemat tunjanganku, dan catatan saya tetap bersih. Saya akan menikah lagi dengan wanita yang lebih muda, lebih sehat, wanita sejati yang pantas menjadi pewaris Cipta Bangun." Seorang pria berbicara tentang keinginannya sendiri dan statusnya sementara istrinya terombang-ambing di ambang kematian. Setan berwujud manusia. "Rio." Suara Pak Budi melewati kemarahan sama sekali, memancarkan dingin mutlak nol. Dia perlahan berjalan, meraih kerah Rio, dan dengan mudah mengangkatnya ke udara. "Apakah kamu lupa janji yang kamu buat padaku hari itu?" "Janji?" Mia lahir lemah. "Setelah istri saya meninggal muda, saya membesarkan Mia sebagai ayah tunggal, bersumpah untuk melindunginya bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya." Api amarah yang tak henti-hentinya membakar di mata Pak Budi. "Ketika kamu datang untuk melamarnya 3 tahun yang lalu, saya mengatakan semuanya padamu. Saya mengatakan padamu dia lemah. Saya bertanya apakah kamu siap melindunginya apapun yang terjadi. Kamu berlutut di tengah hujan deras dan menangis, memohon padaku, mengatakan, saya akan menukarkan hidup saya untuk mencintai dan melindungi Mia selamanya." Wajah Rio berkerut. Dia tahu dia rapuh secara fisik, bahwa melahirkan akan jauh lebih sulit baginya daripada orang biasa. Permohonan putus asanya yang penuh air mata saat itu tidak lain hanyalah pertunjukan yang terhitung dan kotor untuk mendapatkan istri yang patuh dan penurut untuk meningkatkan citranya sebagai pria berkeluarga elit. "Kamu tahu dia lemah, namun kamu memperlakukannya seperti budak saat dia hamil, dan saat dia melahirkan, kamu menyebutnya sampah. Kamu adalah orang yang membunuh Mia," teriakan Pak Budi seperti guntur. Rio, ketakutan, tapi masih keras kepala menolak untuk menerima kesalahan, berteriak, "Keadaan berubah. Janji itu batal jika keadaan berubah. Dia yang sekarat karena syok, itu bukan salahku." Pada saat itu, teriakan putus asa kepala medis meledak dari telepon Pak Budi. "Ketua." Kesadaran Mia telah sepenuhnya memudar. Di ruang bersalin, keheningan yang menakutkan menguasai. Sementara para dokter dan perawat bergegas dengan panik, aku berbaring di ranjang seperti boneka yang talinya putus. Mataku tertutup lemah. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan. Bahkan suara kejam suamiku yang bergema di kepalaku telah memudar. "Ayah, maafkan aku. Pikiranku tenggelam sepenuhnya ke dalam kegelapan. Tidak peduli berapa kali dokter memanggil namaku, tidak ada napas yang keluar dari bibirku. Keheningan total saya memperdalam keputusasaan di ruangan itu. Siapkan defibrilator. Vital menurun. Monitor mulai flatline. Nyala api hidupku berkedip-kedip, siap padam, dan kemudian nada elektronik steril tanpa ampun flatline. Hening. Itu adalah suara yang menandakan bahwa jantungku telah berhenti berdetak sepenuhnya. "Mia." Mendengar suara itu di telepon, Pak Budi menjatuhkan smartphone-nya dengan syok. Kleter.
Alarm keputusasaan terus berdering dari telepon di lantai. Melihat ini, senyum jelek kegembiraan murni menyebar di wajah Rio. Aha, dia mati. Si tidak berguna itu benar-benar mati. Aku bebas. Suara kematian putri tercintanya disertai tawa keji pria tercela ini. Tapi beberapa menit kemudian, pria ini akan melihat neraka yang sesungguhnya. Pembalikan terbesar, paling tak terbayangkan yang didukung oleh kekuatan penuh grup Cipta Bangun, akan segera dimulai. Aha, ini dia. Siapa sangka dia benar-benar akan mati. Sementara nada bip flatline terus berdering, tawa histeris Rio bergema aneh di ruang rapat. Hei bos, apa Anda lihat? Seperti yang saya katakan, dia adalah produk cacat yang utama. Tidak bisa membersihkan. Bahkan tidak bisa melahirkan anak. Ah, sekarang saya bisa kembali menjadi bujangan tanpa beban apapun. Ini yang terbaik. Wajah Rio memerah karena kegembiraan saat dia membanting tangannya ke lantai marmer, tertawa terbahak-bahak. Istri dan anaknya mungkin baru saja meninggal, tapi satu-satunya yang ada di kepala pria ini adalah keselamatan dirinya sendiri dan kebanggaan yang menyedihkan. Oh, Pak Budi, atau harus saya katakan, Tuan Ketua, sayang sekali putri Anda cacat. Tapi hei, ini berarti kita bisa menyelesaikan ini tanpa surat cerai yang berantakan atau pembagian aset. Kita berdua beruntung. Saya akan mencari wanita sejati yang sehat dan benar-benar cocok untuk elit seperti saya. Kekejaman kata-katanya yang benar-benar memukau membuat para eksekutifnya sendiri merasa mual secara fisik. Mereka menutupi mulut mereka dan membuang muka. Di tengah ruangan, Pak Budi berdiri diam, menatap telepon yang terjatuh. Bahunya sedikit gemetar. Oh, Anda menangis, Pak Tua? Saya mengerti Anda sedih anak Anda meninggal, tapi ini karma. Ini hukuman ilahi karena mencoba menipu elit Jakarta. Rio menunjuk Pak Budi dengan kemenangan. Tepat pada saat itu, dengan jelas dan mengejutkan, teriakan mendesak dokter meledak dari speaker telepon yang terjatuh. Tam! Suara tumpul dan berat dari defibrilator yang melepaskan muatan terdengar melalui telepon. Mereka dengan putus asa berusaha menyalakan kembali jantung yang berhenti, tapi monitor terus menunjukkan flatline yang putus asa. Ayah! Ayah! Di dasar kegelapan yang dalam, kesadaranku benar-benar terpisah dari dunia. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Keheningan sempurna membungkus jiwaku dengan lembut. Tidak ada yang akan menyebutku sampah lagi. Aku tidak perlu menahan rasa sakit lagi. Betapa mudahnya untuk tidur seperti ini selamanya. Tapi saat aku tenggelam ke dalam jurang, aku merasakan seseorang menggenggam tanganku dengan erat. Mia, kembali. Ketua, ayahmu menunggumu. Jeritan kepala medis yang mengguncang jiwa. Rio, yang berada di puncak euforianya, melihat senyumnya berkedut dan membeku. Nada elektronik yang datar tiba-tiba mulai mengeluarkan detak ritmis yang kuat. Bip bip bip. Detak jantung kembali. Nadi kembali, ibu telah stabil. Dan detik berikutnya, memecah udara berat di ruang rapat sepenuhnya. Tangisan hidup yang sangat keras dan kuat meledak dari speaker. Wah, itu tak terbantahkan adalah tangisan bayi yang baru lahir. Ketekunan mutlak tim medis top Rumah Sakit Umum Jakarta, dikombinasikan dengan doa Pak Budi, telah menarik kehidupan Mia dan kehidupan baru dari jurang. Kenapa? Kenapa? Kenapa dia hidup? Rio mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan menatap smartphone tak percaya. Skenario sempurna yang nyaman yang telah dia petakan di kepalanya hancur berkeping-keping. Tidak. Tidak mungkin. Produk cacat itu kembali hidup. Itu bohong. Itu pasti bohong. Panik. Rio mundur dengan terhuyung-huyung. Tepat saat itu, Pak Budi, yang tadinya menunduk, perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada sedikit pun kesedihan yang tersisa di wajahnya. Mengetahui putri dan cucunya selamat. Kendala terakhir pada kemarahannya yang mutlak dan tak terkendali terangkat, dia mengenakan wajah seorang algojo. Sayang sekali, Rio, suara Pak Budi bergetar di ruangan itu seperti gempa bumi. Mia hidup dan dia melahirkan cucuku dengan selamat. Itu berarti kamu telah menghindari menjadi pembunuh yang membunuh istrinya sendiri. Kamu seharusnya berterima kasih selamanya. Terkena haus darah yang menakutkan yang terpancar dari Pak Budi, kaki Rio benar-benar lemas.
Sekarang fantasi kecilmu yang egois sudah berakhir. Sudah waktunya kamu merasakan neraka nyata yang terjaga. Pak Budi menjentikkan jarinya. Pintu ruang rapat yang berat dibuka paksa dari luar. Rio berdiri di sana melihat seseorang yang tidak pernah dia duga akan ada di sana. Rambutnya berantakan, wajahnya basah kuyup oleh air mata dan ingus. Itu adalah seorang wanita tua. Ibu Rio sendiri. Ibu, apa yang ibu lakukan di Jakarta? Rio berteriak, matanya melotot. Berdiri di belakang ibunya ada beberapa agen KPK berwajah tegas. Karena kamu. Rumah, tanah, semuanya disita. Kenapa kamu mengganggu uang grup Cipta Bangun? Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Disita. KPK menggeledah rumah. Ayahmu pingsan karena syok dan dibawa pergi dengan ambulans. Apa yang kamu pikirkan? Kita dituntut habis-habisan. Kita hancur. Ibunya meraung, bergegas ke Rio dan mencengkeram kerahnya. Terisak tak terkendali. Rio tidak bisa memproses situasi, hanya membuka dan menutup mulutnya. KPK. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Saya elite. Sudah saya bilang. Kata Pak Budi dingin, menatap pria menyedihkan di lantai. Kehancuranmu baru saja dimulai. Dibandingkan dengan keputusasaan yang kamu sebabkan pada Mia, ini hanyalah trik sulap. Agen-agen KPK mendekati Rio, bunyi borgol bergemeretak. Dia telah kehilangan segalanya dan tidak punya tempat untuk lari. Tapi Pak Budi akan memberikan pukulan terakhir yang paling menghancurkan untuk mendorongnya melewati batas. Lepaskan, jangan sentuh saya eksekutif elit. Saya bukan sampah seperti wanita ini. Rio dengan kasar menendang ibunya yang menangis dan mendorong agen-agen yang mencoba memborgolnya. Menatap ibunya, yang telah ambruk di lantai, menangis. Ada apa denganmu? Rio meludah marah. Semua orang menyeretku ke bawah. Ketua, jangan tertipu. Saya mendaki ke puncak perusahaan ini murni atas kemampuan saya sendiri. Saya elit sejati. Otak saya dibangun sama sekali berbeda dari Mia yang tidak berguna dan tidak kompeten itu. Sepenuhnya terpojok, namun masih berpegangan pada kebanggaan menyedihkan sebagai elit, terus menghina istrinya. Melihat tampilan mengerikan ini, Pak Budi mendesah dalam-dalam dan perlahan menggelengkan kepalanya, masih saja mengeluarkan omong kosong itu. Kamu benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Dia mengalihkan pandangan dinginnya ke CEO perusahaan Rio. Tolong beritahu pria menyedihkan ini kebenaran tentang di mana dia sebenarnya berdiri. Ya, Ketua. CEO membungkuk dalam-dalam, lalu melangkah ke arah Rio. Matanya penuh dengan penghinaan mutlak, seolah menatap serangga. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu naik pangkat di sini berdasarkan bakatmu sendiri? Apakah kamu benar-benar percaya itu? Tentu saja, karena keterampilan presentasi saya yang sempurna dan jaringan yang tak tertandingi, jangan membuatku tertawa. Teriakan CEO mengguncang ruangan. Kamu mendapat nilai terendah mutlak dalam ujian perekrutan perusahaan kami. Kamu gagal dalam tes tertulis dan kamu gagal dalam wawancara. What? Wajah Rio menjadi pucat pasi. Ketika Ketua Pak Budi mengetahui kamu berkencan dengan Mia, dia ingin memberimu kepercayaan diri untuk menghidupi keluarga. Sebagai imbalan atas sumbangan anonim besar-besaran kepada perusahaan, dia meminta kami untuk mempekerjakanmu sebagai bantuan khusus. Dan bukan hanya itu, kontrak-kontrak besar yang selalu kamu banggakan berhasil ditutup. Setiap satu dari mereka disalurkan kepadamu oleh grup Cipta Bangun melalui perusahaan boneka untuk secara artifisial meningkatkan angka-angka kamu. Pembohong. Tidak ada satupun pekerjaan yang kamu bawa sejak kamu bergabung dengan perusahaan ini yang diperoleh atas kemampuanmu sendiri. Kamu bukan elit, kamu adalah beban. Kamu benar-benar orang yang paling tidak kompeten di gedung ini. Ini adalah kebenaran pamungkas yang sepenuhnya menghancurkan kehidupan Rio. Dia hanyalah badut yang menari di telapak tangan tukang kayu kerah biru yang sangat dia benci. Diizinkan untuk berpura-pura menjadi elit. Itulah identitas asli Rio. Sementara itu, di kamar rumah sakit pribadi yang sunyi, setelah secara ajaib kembali dari ambang kematian, aku melepas masker oksigen dan mendekap bayiku yang mungil di dadaku. Wah. Bayi itu menangis dengan kekuatan luar biasa. Merasakan kehangatan hidup yang kecil dan tak terbantahkan, aku tidak bisa menahan air mata yang terus jatuh.
Beberapa jam yang lalu, suamiku menyebutku sampah lebih buruk dari pembantu. Tapi sekarang, tidak ada kata-kata kebencian darinya yang keluar dari mulutku. Kehidupan berharga di pelukanku membuktikan nilaiku sebagai manusia. Kemarahan terhadap pria itu bahkan tidak sebanding dengan energiku lagi. Aku mendekap anakku dalam keheningan yang dalam dan mendalam. Itu bukan keheningan keputusasaan. Itu adalah keheningan tekad. Tekad untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan masa lalu dan hidup kuat sebagai seorang ibu. Kembali di ruang rapat. Pembohong. Pembohong. Itu bohong. Saya bukan rendahan. Saya tidak lebih buruk dari Mia. Saya tidak akan pernah menerima ini. Identitasnya hancur total. Rio mencakar wajahnya sendiri seperti orang gila. Ini salahnya. Dia menyembunyikan bahwa dia adalah pewaris cipta bangun untuk menguji saya. Dia merusak hidup saya. Kalian semua menjebak saya. Benar-benar lepas kendali. Rio meraih pembuka surat logam berat dari meja konferensi. Saya akan membunuh Anda, dasar tua bangka. Dengan mata merah, dia menyerbu langsung ke arah Pak Budi. Awas, teriak eksekutif itu. Tapi tepat sebelum pisau itu bisa mencapai Pak Budi. Kamu tidak pernah belajar, ya, Rio? Wham! Sebuah tendangan memutar yang dahsyat meledak di wajah Rio. Tubuhnya terbang mundur seperti boneka kain, meluncur beberapa meter di lantai. Pembuka surat berjatuhan tanpa guna ke dinding. Jangan berani-beraninya Anda mengarahkan tangan kotor Anda kepada ketua kami. Menatap dingin ke Rio yang berdarah dan tersungkur. Pria yang berdiri sebagai perisai Pak Budi adalah seseorang yang sama sekali tidak terduga. Tapi itu adalah seseorang yang Rio tidak akan pernah bisa lawan. Kevin, kenapa kamu ada di sini? Pemuda yang melakukan tendangan sempurna untuk melindungi Pak Budi adalah Kevin, pekerja sementara yang tidak berguna berusia 22 tahun dari Departemen Rio. Anak yang selalu Rio suruh membuat kopi dan fotokopi. Panik, meludah darah dari bibirnya yang pecah. Rio berteriak, "Apa-apaan ini? Kamu pekerja sementara lulusan SMA yang bahkan tidak bisa menggunakan Excel. Apa kamu juga menjilat ketua? Kamu pikir kamu bisa menyentuh elit seperti saya dan lolos begitu saja?" Hinaan Rio semakin histeris. "Dasar sampah rendahan seperti kamu seharusnya menjilati sepatu saya. Pecundang yang pantas bersama istri saya yang tidak berguna tidak punya hak untuk melawan saya." Mendengar ini, Kevin mendesah kesal dan melepas kacamata tebalnya yang murah. Dia menyisir rambutnya ke belakang dan sikap pemalu serta canggungnya lenyap sama sekali. Dia berubah menjadi citra profesional top tier yang tajam dan rapi. "Kamu benar-benar pria dangkal, Rio. Atau harus saya katakan, tersangka Rio." Nada suara Kevin yang lancar dan dingin membuat mata Rio melotot. Pekerja sementara lulusan SMA. Itu hanya samaran untuk membuatmu lengah. Jabatan asliku adalah penasihat khusus untuk Departemen Hukum Grup Cipta Bangun dan pengawal pribadi Ketua Pak Budi, seorang pengawal pengacara. Atas perintah Ketua, saya menyusup ke departemen Anda 6 bulan yang lalu. Saya mendokumentasikan semuanya dari dekat. Bukti penggelapan Anda, pelecehan di tempat kerja Anda, dan yang terpenting, bukti pelecehan emosional Anda terhadap Mia. Karena Anda terus-menerus memaksakan pekerjaan kasar kepada saya sambil menghina saya, sangat mudah untuk mengakses data tersembunyi di komputer Anda. Sinar harapan terakhir lenyap dari mata Rio. Orang yang berada di paling bawah piramida, yang dia remehkan dan gunakan sebagai samsak pelampiasan stres, sebenarnya adalah pengawas utama yang memegang tali di lehernya. Itu adalah pembalikan total dan lengkap. Pijakan Rio telah sepenuhnya runtuh ke dalam jurang tak berdasar. Di kamar rumah sakit yang sunyi, "Mia, ini telepon dari Ketua Pak Budi." Sekretaris Pak Budi dengan lembut menyerahkan smartphone kepadaku. Dari layar, aku samar-samar bisa mendengar keributan di ruang rapat. "Mia, bisa kamu dengar? Semuanya sudah berakhir. Pria itu sedang diserahkan ke KPK sekarang." Suara ayahku lembut namun penuh tekad yang tak tergoyahkan. Dan dari belakangnya, aku bisa mendengar suara memohon Rio yang menyedihkan. Mia, aku salah. Tolong katakan pada mereka untuk tidak menangkapku. Mohon pada ketua untukku. Hanya beberapa jam yang lalu, dia menyebutku sampah. Saat aku hampir mati, dia bersorak.
Tapi saat dia dihancurkan oleh kekuatan sejati, dia berbalik sepenuhnya dan memohon keselamatan dari istrinya. Ketidaktahumaluannya begitu mendalam. Aku hanya merasa kasihan. Mia, apakah ada kata-kata terakhir yang ingin kamu katakan padanya? Tanya sekretaris dengan penuh perhatian. Aku perlahan menggelengkan kepalaku. Menyentuh pipi hangat bayiku yang sedang tidur, aku memalingkan diri dari telepon. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak pantas dikutuk, dia tidak pantas dimaafkan. Keheningan mutlakku adalah perpisahan abadi terakhirku kepadanya. Menyadari apa arti diamku, ayahku hanya berkata, "Saya mengerti." Dan tanpa ampun memutuskan panggilan. "Mia, kenapa kamu tidak bicara apa-apa?" Saat nada sambung berbunyi, Rio membanting tinjunya ke lantai dan berteriak. Kesadaran bahwa dia telah sepenuhnya diabaikan dan ditinggalkan oleh istrinya akhirnya menghancurkan kebanggaan tipisnya. "Sayang sekali. Mia sudah sepenuhnya menghapusmu dari kehidupannya," kata Pak Budi dingin. Agen-agen KPK yang menunggu akhirnya menarik Rio berdiri. Klik. Baja dingin borgol mengunci pergelangan tangannya. "Lepaskan." "Tidak. Saya elite. Jika saya ditangkap, hidup saya tamat." "Rima. Rima. Itu benar, Rima." Rio mulai meneriakkan nama seorang wanita seperti orang gila. "Saya masih punya wanita yang benar-benar mencintai saya. Dia lebih muda dan jauh lebih seksi dari Mia, dan dia tahu nilai saya yang sebenarnya. Setelah saya menikah dengan Rima, saya akan menunjukkan kepada kalian semua." Berpegangan pada harapan yang menyimpang, dia meneriakkan nama selingkuhannya. Melihat tampilan mengerikan itu, Pak Budi tertawa kecil melalui hidungnya. "Rima, ya? Kamu benar-benar badut sampai akhir." Pada saat itu, pintu berat terbuka untuk terakhir kalinya. "Rio, hentikan, itu menyedihkan." Berdiri di sana adalah wanita muda dan cantik yang baru saja dipanggil Rio sebagai selingkuhannya. "Rima, Rima, kamu datang, beritahu orang-orang ini. Beritahu mereka bahwa saya elit sejati." Melihatnya sebagai secercah harapan, Rio tersandung ke arahnya dengan tangan terborgol. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Rima adalah pukulan terakhir yang tak terbayangkan yang mengirim Rio ke dasar neraka. "Kerja bagus, Rio. Tapi peran elite kecilmu sudah berakhir." Rima berbicara dengan ketidakpedulian yang dingin. Rio menatapnya tak percaya. "Apa? Apa yang kamu katakan? Kita berjanji akan memulai hidup baru bersama." Telepon pengacara. "Ayahmu seorang eksekutif di perusahaan farmasi besar, kan?" Rio dengan putus asa mencoba berpegangan padanya, tapi Rima melangkah mundur seolah menghindari kecoa. Dia berbalik ke Pak Budi dan membungkuk dalam-dalam. "Ketua, maaf atas keterlambatan ini. Misi penyamaran selesai." "Wah." Suara terengah-engah singkat keluar dari tenggorokan Rio. Pak Budi mengangguk puas dan menatap Rio yang putus asa. "Izinkan saya memperkenalkan dia. Dia adalah kepala penyelidik untuk divisi audit internal grup Cipta Bangun. Dan putri angkat saya." "Putri angkat? Penyelidik? Setahun yang lalu ketika Anda mulai mengabaikan Mia, saya sudah curiga. Pria seperti Anda yang sangat ingin memvalidasi nilainya sendiri selalu mencari wanita lain. Jadi, saya mengirimnya untuk mendapatkan kata sandi rekening luar negeri Anda, bukti foto perselingkuhan Anda. Dia mendapatkan semuanya langsung dari Anda dengan dalih bukti cinta Anda." Kilas balik momen manisnya bersama Rima membanjiri pikiran Rio. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang pekerjaan Anda, Rio. Karena Anda sangat elit, Anda pasti punya rekening rahasia, kan? Keren sekali." Setiap kali dia memuji, egonya membengkak, dan dia dengan sukarela membocorkan informasi yang sangat rahasia. Rio membanting kepalanya ke lantai, berteriak karena kebodohannya yang tak terduga. Wanita yang dia kira mencintainya tidak lain hanyalah seorang pembunuh yang mengatur kejatuhannya. "Sayang sekali, Rio," kata Pak Budi, mengucapkan hak terakhir atas kehidupan Rio yang kosong. "Setiap orang di sekitarmu, termasuk orang-orang yang kamu remehkan sebagai rendahan, adalah profesional sejati yang bergerak atas perintahku. Kamu tidak pernah memiliki satu pun hal yang kamu peroleh dengan kekuatanmu sendiri. Bawa dia pergi."
Habiskan sisa hidupmu di penjara federal menyesali apa yang telah kamu lakukan. Tidak, lepaskan. Aku belum selesai, Rima. Tolong katakan itu bohong. Tolong aku. Rio berteriak seperti orang gila, tapi dia diseret keluar dari ruang rapat oleh para agen. Suara pintu mahoni yang berat tertutup menandai akhir mutlak kehidupan Rio sebagai elit dan sebagai anggota masyarakat yang berfungsi. Beberapa menit kemudian, perusahaan Rio secara efektif bangkrut karena kontrak yang diputus dengan Cipta Bangun dan tanggung jawab atas penggelapannya. Penthouse mewahnya di Jakarta, dan mobil-mobil mewahnya semuanya disita. Yang tersisa baginya hanyalah utang besar dan catatan kriminal. Suatu malam yang tenang di rumah sakit, permisi. Pintu kamar pribadiku terbuka perlahan, dan ayahku, Rima, dan Kevin masuk. Aku duduk di tempat tidur, menyapa mereka dengan senyum tenang. Apakah kamu merasa baik-baik saja, Mia? Ayahku, yang ekspresinya seperti iblis sebelumnya, kini mengenakan wajah seorang ayah yang lembut, hampir menangis saat dia bergegas ke sisiku. Ayah, terima kasih, saya baik-baik saja sekarang. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan panjang ini, aku berbicara dengan suara yang jelas dan mantap. Keheningan protagonis akhirnya pecah. Saya sangat menyesal, Mia. Saya berharap kami bisa menyelamatkan Anda lebih cepat. Ah, kata Rima, menawarkan permintaan maaf yang tulus. Tidak apa-apa. Karena kamu ada di sana, Rima, aku bisa melihat siapa sebenarnya pria itu. Aku bersyukur. Aku menatap bayi yang tidur nyenyak di sampingku. Tidak ada sedikit pun Rio yang tersisa di hatiku. Dadaku hanya dipenuhi harapan untuk masa depan baru yang akan dimulai. Baiklah, Mia. Dokumen perubahan nama dan akta kelahiran baru sudah siap. Kamu tidak perlu lagi terikat dengan pria itu. Ayahku menyerahkan dokumen yang menjamin kehidupan baru bagiku dan anakku. Aku mengangguk kuat dan memeluk bayi baruku erat-erat, melewati kegelapan. Fajar sejati kebahagiaan kami baru saja dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak hari persalinan yang penuh badai. Di luar jendela, langit biru cerah membentang dan angin musim panas awal yang lembut mengibaskan dedaunan pohon. Menendang-nendang lengan dan kakinya dengan energik di tempat tidurnya adalah putraku tercinta, Rio kecil. Ayahku dan aku memilih nama itu, berharap dia akan tumbuh berani dan kuat seperti singa yang bersinar terang seperti matahari. Hanya melihat pipinya yang cabi dan mata polosnya membuat kenangan mengerikan di masa lalu terasa seperti mimpi yang jauh dan memudar. Aku tidak tinggal di kondominium bertingkat tinggi di Jakarta lagi. Aku tinggal di luar kota di sebuah rumah kayu yang indah, hangat, dan dibangun khusus oleh ayahku, Pak Budi, dengan tangannya sendiri. Tidak ada barang desainer mewah untuk memalsukan statusku, dan tidak ada keheningan tegang karena berjalan dengan sangat hati-hati di sekitar suami. Yang ada di sini hanyalah bau makanan enak, dan tawa damai. Aku mendengar desas-desus tentang apa yang terjadi pada Rio. Menghadapi tuntutan federal untuk pemerasan, penggelapan, dan tuntutan perdata besar-besaran, dia benar-benar kehilangan segalanya. Dilucuti dari satu-satunya identitasnya, statusnya sebagai elite. Dia dilaporkan duduk di sel penjaranya, menolak mengakui kesalahannya, bergumam pada dirinya sendiri bahwa semua orang menjebaknya. Orang tuanya kehilangan rumah mereka untuk membayar utangnya. Dan ibunya, yang dulu menghinaku bersamanya, kini menjalani kehidupan miskin yang tenang di sebuah kontrakan kecil. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Kata-kata yang dia lemparkan kepadaku sampah udik tidak lagi menyakiti hatiku. Sekarang mereka hanya terdengar seperti jeritan menyedihkan dari seorang pria sedih yang hanya bisa menilai orang dari jabatan dan status pekerjaan mereka. Mia, apakah Rio kecil sudah bangun? Lihat, kakek membuatkannya mainan kerincingan khusus. Mendengar langkah kaki di tangga, ayahku masuk ke kamar. Di tangannya ada mainan kerincingan kayu yang dipoles indah. Ketika Rio kecil meraihnya, mainan itu mengeluarkan suara klak-klak yang lembut dan menenangkan hati. Terima kasih, ayah. Lihat, Rio kecil. Kakek membuatkanmu harta karun. Aku menggendong Rio kecil dan duduk di samping ayahku. Ayahku telah menyembunyikan identitas aslinya hanya untuk melindungiku. Aku selalu berpikir aku hanyalah putri seorang kontraktor biasa.
Tapi aku menyadari sekarang bahwa yang ayahku banggakan bukanlah gelarnya sebagai ketua grup Cipta Bangun. Itu adalah jiwa tukangnya, kemampuannya untuk membangun fondasi yang kokoh dan melindungi keluarganya dengan tangannya sendiri yang kapalan. Ayah, maafkan aku karena terlalu lama diam tentang semua yang dikatakan Rio kepadaku. Aku menanggungnya sendiri dan sejujurnya, aku hanya sangat takut. Aku akhirnya menyuarakan penyesalan terakhir yang masih ada di hatiku. Sama seperti yang dia lakukan hari itu di rumah sakit, ayahku dengan lembut membelai kepalaku dengan tangannya yang hangat. Tidak apa-apa, Mia. Kamu terlalu baik hati, tapi ingat ini, tidak ada kelas atas atau bawah pada manusia. Hanya ada orang yang hidup dengan integritas dan orang yang menyerah pada keserakahan mereka dan menginjak orang lain. Itulah satu-satunya perbedaan. Kata-katanya meresap dalam ke hatiku. Kamu mempertaruhkan nyawamu untuk membawa Rio kecil ke dunia ini. Itu adalah pencapaian yang jauh lebih besar dan monumental daripada presentasi ratusan juta rupiah atau membangun gedung pencakar langit manapun. Pria yang menyebutmu pembantu hanyalah orang bodoh yang tidak akan pernah mengerti nilai sejati. Oh, ayah. Air mata besar mengalir dari mataku. Itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata sukacita karena keberadaanku dan hidupku ditegaskan dari lubuk hatiku. Keheninganku di masa lalu adalah cara untuk menekan diriku sendiri. Tapi mulai sekarang, suaraku akan digunakan untuk melindungi diriku dan putraku dan untuk mengungkapkan cintaku. Baiklah, mari kita siapkan makan malam. Kevin dan Rima akan datang dari kota hari ini. Mereka bilang mereka tidak sabar untuk melihatmu dan Rio kecil. Haha. Malam ini akan ramai. Aku menghapus air mataku dan berdiri dengan senyum. Kevin dan Rima telah menjadi teman berharga yang masih datang mengunjungi kami. Yang kami dapatkan bukanlah status sosial palsu. Itu adalah kekayaan sejati dari ikatan tulus orang-orang yang saling percaya dan membantu. Di luar jendela, langit senja mulai berwarna jingga. Itu adalah warna yang sama sekali berbeda dari fajar keputusasaan yang kulihat di ruang bersalin itu. Itu adalah warna yang indah penuh harapan untuk hari esok. Aku memeluk Rio kecil erat-erat dan diam-diam membuat janji dalam hatiku. Rio kecil, ibu tidak akan kalah dari apapun lagi. Sama seperti yang kakek ajarkan, kita akan berjalan di jalan kita sendiri lurus dan benar. Babak kedua hidupku baru saja dimulai menuju masa depan yang cerah. Bersinar yang tidak akan pernah bisa dinodai oleh siapapun. Aku melangkah maju dengan kuat.